Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Jambi Bicara. Program yang kami hadirkan untuk memberikan informasi, menambah wawasan, memberikan pengetahuan, bahkan juga menginspirasi serta mengedukasi seluruh masyarakat Jambi dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan pada hari ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan memiliki dampak yang besar terkhusus untuk perekonomian, lalu bagaimana masyarakat terus bertumbuh dan muaranya adalah kesejahteraan. Langsung saja kita akan membahas tentang peluang dan tantangan desa wisata. Telah hadir 3 orang narasumber begitu luar biasa yang wajahnya tidak asing lagi untuk di layar kaca kita. Langsung kita sapa satu persatu. Yang pertama selaku pegiat wisata Bapak Marali Rasoki Dalimunte. Selamat siang Pak. Siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi dari mana Pak? Dari rumah langsung ke sini atau seperti apa? Dari rumah langsung ke sini. Siap, nanti akan kita bahas seperti apa nih terobosan-terobosan yang sudah dibuat di tempat Bapak yang kita tahu, nantilah kita bahas ya. Banyak penghargaan yang sudah didapatkan. Selanjutnya juga kita sapa, tentu menggunakan pakaian Melayu Jambi gitu ya. Karena beliau-beliau ini juga erat kaitannya dengan adat Melayu Jambi. Ini ada Bapak Aminuddin, seorang tokoh adat, juga pemerhati. Selamat siang Pak Aminuddin. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti akan kita bahas ya Pak, bagaimana sih akhirnya desa wisata ini juga akan berkaitan dengan adat, budaya, dengan masyarakat setempat. Selanjutnya akan kita sapa juga, ini yang sudah tidak asing juga tentunya, paling cantik di antara narasumber kita, ada Ibu Dr. Fitriati selaku pengamat. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Cynthia. Sehat Bu? Alhamdulillah. Kelihatannya agak capek tapi ya Bu. Iya. Bukan agak ya Bu. Banyak kegiatan yang harus terlaksana semuanya. Udah mau akhir tahun soalnya ya Bu. Iya. Anggaran harus diserap semua ya Bu. Iya. Nanti akan bahas karena beliau ini selain akademisi juga seorang tenaga ahli gitu ya. Jadi agak lumayan belibet gitu Bu ya. Tapi terima kasih Bu sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Sama-sama. Baik. Nih kita akan membahas tentang peluang dan tantangan desa wisata. Seperti yang kita ketahui bahwa Pak Marali Rasoki Dalimunte ini adalah salah satu pegiat yang juga sudah kita akui bersama karena mendapat banyak sekali penghargaan. Mungkin boleh diceritakan Pak di Baselang yang kemarin mendapatkan penghargaan di tahun 2023. Silakan Pak. Baik. Perkenalkan kami dari penggiat wisata dengan nama Pokdarwis. Pokdarwis itu adalah kelompok sadar wisata Kampung Wisata Baselang Bakung Jaya. Pada tahun 2000 sebelumnya pada tahun 2021 berdirilah Pokdarwis ini yang digagas oleh Ibu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi untuk mendorong para penerima Kampung Bantar. Waktu itu kan ada namanya program Kampung Bantar, bukan Kampung Sebentar, tapi bersih, aman, pintar gitu. Nah, dari programnya pemimpin sebelumnya gitu kan, bagaimana didorong menjadi kampung wisata. Dari situlah dasarnya kita bergabung di 4 RT membuat namanya kelompok sadar wisata yang di SK-kan langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dari situ, dari kelompok sadar wisata itu tentunya kita melihat peluang. Di tempat kita peluangnya itu ada 2. Yang pertama adalah kawasan agrowisata, kawasan perkebunan sayur di pekarangan rumah yang sampai saat ini merupakan pemopang kebutuhan sayur untuk kawasan Palmerah, Jambi Selatan, yaitu di Pasar Talang Banjar. Seperti itu. Melihat dari itu, karena kita tahu namanya sayur itu kan harganya itu selalu fluktuatif gitu ya. Kadang naik, kadang turun. Tetapi dengan adanya harapan, walaupun sekarang itu kan belum sepenuhnya berjalan seperti apa yang kita harapkan, kita jual berupa paket wisata. Karena sekarang kan ada namanya sekolah-sekolah yang sudah memuatkan kurikulumnya untuk terjun langsung ke lapangan, seperti sekolah-sekolah Islam terpadu, swasta-swasta lainnya gitu kan. Field trip seperti iya, jadi kalau dengan paket itu kan dengan masyarakatnya kita pelakunya dapat, dengan masyarakatnya kelas ya. dan masyarakatnya
dan Edukasi, harapannya kan meningkatkan juga UMKM nanti dengan berkunjungnya itu gitu nah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggali namanya budaya. Seperti yang kita ketahui, Kota Jambi ini kan heterogen. Ya. Heterogen. Seperti saya kan masih bukanlah merupakan orang asli sini gitu kan. Namanya aja tidak jelas Marali Rasoki dari Munte. Tapi orang tidak tahu juga saya masih adalah keturunan Bugisnya gitu kan. Nah, jadi bagaimana itu kita ramu budaya itu tetapi tetap dalam tatanan Lembaga Adat Melayu Jambi atau budaya Melayu Jambi. Bagaimana kita kemas menjadi budaya yang unik tetapi tidak meninggalkan unsur Melayu Jambinya itu. Itulah nilai poin yang dilihat gitu nah, harga jual gitu nah. Selain itu kita mendorong juga kebiasaan-kebiasaan masyarakat seperti yang kita ketahui Bakung Jaya itu adalah sebelumnya pecahan daripada pemekaran dari Kelurahan Eka Jaya dan Talang Bakung gitu Pak. Ya, Mbak Bu. Jadi di situ ada keunikan-keunikan sendiri dan kebiasaan-kebiasaan yang berjalan terus dan tanpa ada syarat gitu, misalnya suroan, manakipan, yang kayak gitu. Itulah merupakan nilai poin untuk yang kita explore gitu. Nah. Karena kami Pok Darwis ini bukan memiliki, tetapi tukang explore gitu. Nah. Tukang explore bagaimana laku dikenal orang dan bisa bernilai jual seperti itu. Berarti memanfaatkan lah apa yang ada di lingkungan. Ini menarik Bu Ria, mungkin kita ke Bu Ria terlebih dahulu. Ini kan suatu hal yang menurut Cynthia menarik. Cynthia sebagai orang kota Jambi, domisilinya di kota gitu. Rasanya untuk wisata di kota ini apa sih gitu? Hampir susah kita mencarinya dan banyaknya memang buatan dan sebagainya, tapi ternyata ada nih kayak Pok Darwis Baselang yang akhirnya memanfaatkan pekarangan rumah dijadikan agrowisata dan akhirnya bisa menarik pengunjung walaupun itu dari teman-teman atau anak-anak sekolah yang melakukan outing class, field trip dan sebagainya. Seperti apa Ibu memandang potensi-potensi seperti ini ternyata di kota Jambi? Ya, baik Mbak Cynthia. Jadi saya memandang bahwa kalau kita bercerita tentang pariwisata, pariwisata itu kan suatu kebutuhan ya Pak ya, suatu kebutuhan mendasar sekarang gitu. Jadi itu memang tidak bisa kita nafikan lagi bahwa semua manusia, setiap orang itu membutuhkan berwisata. Tapi awal tahun 2000, akhir tahun abad 20 itu terjadi pergeseran. Jadi tidak lagi sampai masuk ke awal abad 2000, awal abad 21, kita sudah tidak berbicara tentang pariwisata massa gitu ya, yang mass tourism. Sekarang udah cerita tentang thematic tourism gitu. Nah, kalau kita cerita tentang thematic tourism itu kita bercerita tentang komunitas ya, karena pariwisata ini sesungguhnya yang menggerakkan itu adalah komunitasnya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Maruli ini luar biasa sekali dengan adanya desa wisata yang terintegrasi. Jadi adanya yang namanya pariwisata komunitas itu pemberdayaan objek wisata, masyarakat, lingkungan, budaya dan alam. Sehingga semuanya bergerak dan bersinergi gitu. Masyarakat juga memiliki pemberdayaan sosial yang akan berdampak terhadap perekonomian juga, sehingga UMKM juga menjadi tumbuh gitu ya. Dengan tumbuh seperti itu akan mendorong daya tarik yang lebih besar terhadap kunjungan-kunjungan wisatawan. Ini akan memberikan dampak yang luar biasa sekali, bahkan sampai kepada PAD, ya, pendapatan asli daerah. Namun jangan lupa setiap kali kita melakukan komunitas wisata itu kan banyak adat dan budaya ya yang kita angkat, yang kita gali gitu ya. Kita sudah mengangkat dan menggali, sudah sampai sejauh ini, sudah sampai kita promosikan dan sudah dikenal semuanya. Jangan lupa untuk legalitasnya. Jadi kita harus mendaftarkan. Ya, bisa dengan kita bikin haki, paten, atau kita lebih keras sedikit lah gitu loh kerjanya. Dan ini bersama-sama PR kita semua. Jadi dalam pariwisata itu ada pentahelix ya. Tidak bisa sendiri komunitas, tapi ada pemerintah di situ, ada masyarakat di situ, ada akademisi, ada pihak swasta, ya, ada yang lain-lainnya yang juga ikut terlibat di sini. Kita bersama-sama mengangkat ini dan kita daftarkan menjadi warisan budaya tak benda.
Jangan sampai kita sudah sampai sejauh ini, tapi kita tidak bisa mengakui bahwa itu milik kita. Karena kita apa? Bukan karena kita tidak punya, tapi kita terlambat untuk mengurus legalitasnya. Gitu. Which is legalitas itu sebenarnya bukan hal yang rumit ya, tapi mungkin nanti akan kita bahas kembali Bu. Seperti apa sih untuk akhirnya ini legalitasnya sepenting apa dan dampaknya di kemudian hari jika kita berleye-leye untuk tidak mengurus itu seperti apa juga dampaknya. Kita ke Pak Amin dulu. Pak, tadi sudah disinggung juga oleh Bu Ria bahwa ternyata ini banyak kok sisi yang terkena akhirnya. Banyak sekali aspek-aspek yang juga harus bersinergi, lalu juga akan terdampak juga. Salah satunya adalah bagaimana budaya juga turut mengaruhi Bu ya, wisata yang terbentuk di suatu lingkungan. Seperti apa menurut Pak Aminuddin? Ya, budaya itu bagian dari adat itu sendiri. Adat itu kan dikatakan tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Nah, sesuatu yang sudah ada di tengah masyarakat. Nah, makanya budaya itu dengan ada lahirnya Beslang di kota Jambi, terusus di Bakung Jaya, membuat suatu sinergi yang baik gitu kan. Nah, budaya yang memang kebiasaan masyarakat sendiri, terutama kami yang bagian dari praktisi adat yang menyokong semua bentuk kehidupan, terutama ekonomi, kreatif. Nah, itu gotong royong itu memang sudah ada di adat. Maka dikatakan dalam gotong royong itu, kemudian kita serengkuh satang, keilir kita serengkuh dayung. Nah, menyatukan masyarakat terutama yang ada di Bakung Jaya yang beragam dengan konteks bahwa kita sama-sama mengangkat budaya daerah itu sendiri. Nah, maka seperti katakan Ibu tadi, pariwisata itu menjadi fokus kita untuk sekarang. Nah, maka keunikan itu kita dapatkan di Bakung Jaya itu. Maka budaya adat menyokong penuh. Nah, karena itu tadi kehidupan masyarakat yang dengan ekonominya, tapi mereka kalau dulu mereka harus ke Talang, ke Umo. Nah, sekarang Umo mereka, Talang mereka, kebun mereka dekat rumah mereka sendiri dan mereka bisa menghasilkan itu. Itu sebuah nilai plus yang sangat luar biasa untuk saat ini kan. Kalau dulu kita masih musiman, musim ke sawah, musim ke Umo. Sekarang kita tidak, Umo gitu depan rumah, sawah gitu depan rumah. Nah, didukung oleh lembaga-lembaga. Ada koperasi, termasuk pariwisata yang mendukung itu. Nah, ini yang akan mengangkat mereka nanti, ya memang sebuah masyarakat yang memang nanti kita harapkan masyarakat yang memang makmur itu dengan kekuatan mereka sendiri, didukung oleh pemerintah. Mungkin itu yang saya ingin. Baik, nah ini Pak Manuel ini menarik ya. Tadi disampaikan bahwa ini adalah kebiasaan masyarakat yang akhirnya dijadikan sebuah potensi untuk dibikin menjadi kampung wisata. Tadi bergotong royong. Jadi ada filosofinya Pak ya untuk penggunaan nama Baselang dan akhirnya kenapa sih memilih nama Baselang ini gitu akhirnya? Saya melihatnya itu dari kultur budaya Bakung Jaya itu sendiri. Karena kehidupan, kebiasaan gotong royong itu masih kental di Kelurahan Bakung Jaya itu. Dari situlah saya mencari kata yang pas untuk gotong royong bahasa Jambi itu apa. Saya pergi ke seberang, pergi ke daerah-daerah yang bahasa gotong royong itu apa gitu. Singkat cerita, dapatlah kalimat bukan gotong royong sih, konteks awalnya saya dapat Beselang. Beselang itu adalah saya punya kebun dan kawan punya kebun satu. Ya, untuk pertama kita Beselang itu kan kita mengerjakan dulu kebun yang kebun saya semua dengan kawan itu tanpa diupah. Tapi berikutnya kita akan mengerjakan kebunnya. Dari kalimat itulah Beselang. Awalnya itu bukan kepikiran gotong royongnya gitu, tapi setelah lihat ini kan sama dengan gotong royong gitu, karena orang kementerian atau nasional lah gitu, orang lebih suka bahasa unik. Kalau sekarang bukan familiar lagi, kampung berdaya, kampung tangguh, nggak bakalan dari singkatan gitu ya. Jadi harus berasal dari kearifan lokal. Kearifan lokal. Ya, karena kan tradisi zaman dulu. Karena kalau kita buka nanti kan misalnya proposal nih, kampung tangguh, paling tangguh terus isinya. Tapi kalau Baselang, kopernya udah menggoda, apalagi menengok ke belakangnya makin menggoda untuk ke dalamnya. Itu sih yang saya pikirkan awalnya gitu. Ternyata kalimat Baselang itu
booming gitu nah. Iya. Pas 2023 kita ubah nama Baselang, 2003 selang 3 bulan kita diumumkan 75 terbaik nasional Se-Indonesia, ya. Anugerah Desa Wisata Indonesia pada 2023. Terus selang 3 bulan berikutnya kita dapat Smart Village dari Universitas Negeri Surabaya. Iya. Terus pada 2024 kita menerima DPUP, Dana Penunjang Pariwisata dari Kemenparekraf gitu. Pada 2025 ini alhamdulillah Bu, kegiatan kita disokong langsung dari Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 5. Oh, Jambi, iya. Bangka Belitung. Wilayah 5 Bangka Provinsi Belitung. Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung. Insya Allah dalam dekat ini akan kita laksanakan. Terus yang kedua, kita terpilih 10 terbaik destinasi baru dari ayojalanjalan.com. Iya. Dan satu lagi, kita mengangkat namanya gulai tepek ikan Baselang, masuk juga 10 terbaik. Terus kita masuk 50 terbaik IMA, kategori IMA itu apa namanya? Nggak boleh bilang merek ya. Nggak boleh bilang merek. Dia itu ada sebuah lembaga membuat perlombaan setingkat nasional, kita masuk 50 terbaik. Terus yang kemarin kita dapat Wonderful Indonesia Awards, kita masuk nominasi juga. Terus yang terakhir, Astra kita dalam seleksi lagi, namanya Satu Indonesia Award, insya Allah atas nama saya sendiri, kita masuk dalam ini gitu. Dan yang terakhir yang kita tunggu adalah ada kejutan nanti Bu dari Kementerian Kebudayaan. Amin. Mungkin diundang lagi sama TVRI nanti. Siap, kita nantikan ya Bu ya. Yang itu yang akan booming lagi kayaknya sebenarnya. Siap. Ini tadi ada satu hal Bur ya yang menarik tadi disampaikan oleh kedua narasumber adalah bagaimana mendapatkan budaya gitu. Tapi yang akhirnya dijadikan kampung wisata. Tapi ini didapatkan atau diciptakan Bu? Mungkin nanti kita bahasnya Bu, kita jeda dulu ya. Baik, Bapak-bapak izin kita jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Oh iya, saya ada yang Pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah tantangan dan juga peluang desa wisata. Masih bersama 3 orang narasumber yang begitu luar biasa. Tadi kita sudah berbincang lumayan banyak tentang seperti apa sih desa kampung wisata yang tadi sudah disampaikan juga. Lalu bagaimana kaitan dengan adat. Lalu sebagai pengamat juga Bu Ria sudah menyampaikan beberapa hal. Tadi yang menggantung sedikit Bu yang Cynthia tanyakan. Apakah hal-hal tadi yang sudah kita bicarakan itu kita dapatkan atau bisa kita ciptakan? Silakan Ibu. Ya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Maruli ini adalah sebenarnya yang udah turun-temurun ratusan tahun yang lalu itu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita ya Pak ya. Beselang humo, beselang masak, dulu nggak ada catering ya. Kalau pesta dulu ya kita masak sama-sama gitu kan. Apa sih namanya? Rewangan ya Pak ya kalau bahasa Jawanya Bu, gitu. nanti kita lanjutkan, kita angkat dulu. Baik. Pada penelpon langsung. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang juga Mbak Cynthia Permana. Wah, ini Pak Yudi dari Telanai Pak ya. Baik, Pak Yudi ingin memberikan komentar, saran, pertanyaan silahkan Pak. Iya, terima kasih sekali atas waktunya. Saya sapa dulu Mbak Cynthia. Iya, silakan Pak. Bapak, Ibu, narasumber ya. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu dan detailnya karena waktu. Besi sangat terbatas memberikan saya waktu. Mudah-mudahan maksimal nanti saya sampaikan. Siap Pak. Baik, di awal kalau desa wisata atau RT wisata, di kota ini kan RT. Kampung wisata ya itu Pak? sudah diberikan peluang ya oleh baik pemerintah pusat maupun turunnya daerah, provinsi, kabupaten, kota. Pembangunan desa ya dari desa ke kota itu muruahnya ya apa namanya yang dibangun oleh pemerintah negara. Jadi istilahnya
bukan bottom up, tapi up bottom dibalik, Mbak Cynthia. Ya. Nah, kalau bottom up kan dari atas ke bawah. Ini dari bawah, dari ini nyentrik ini, kalau bahasa kuno nyentrik. Makanya berpeluang saya katakan. Apalagi persoalannya. Jadi desa sudah dikeluarkan juga seperti abdesi ya, ada asosiasinya. Dana desa juga sudah dikucurkan. Nah di Kota Jambi juga sesuai janji politiknya 100 juta per RT. Ya, program Kota Jambi Bahagia. Itu saya nggak tahu tuh apa benar apa enggak. Ya, perlu dipertanyakan. Nah, perspektif masyarakat pada kesempatan ini ya tentu ini kan mendongkrak pertumbuhan ekonomi PAD daerah maupun kota. Jadi artinya ekonomi yang tidak pernah habis. Wisata ini ingat, batu bara kan habis, minyak habis. Ini nggak pernah habis, Pak. Nah, jadi geliat ekonomi pun akan tumbuh, kesejahteraan masyarakat juga akan menanti. Nah persoalannya wisata ini ya ada wisata buatan, ada wisata alam, ada wisata kuliner, wisata religi sejarah, dan wisata budaya dan kuliner. Nah bahkan ada wisata batik Jambi, kan gitu banyak tuh. Jadi apalagi setiap sebelah kabupaten. Nah persoalannya dipersiapkan itu tentu untuk dia bisa bergeliat. SDM-nya sampai sejauh mana? Artinya guiding atau guide ya. Itu bagaimana? Apakah dia sudah sempurna? Ya kan itu yang penting, itu menjadi tuan rumah. Jadi masyarakat Jambi menjadi tuan rumah. Itu hanya sopan santun, tata krama, itu aja modalnya. Jangan dimarahin, jangan dipalain. Nah, selanjutnya Mbak Cynthia tahan sebentar. Palembang Jambi dari 3 jam akan menjadi sebentar lagi dari 7 jam menjadi 3 jam. Siapa ini? Ingat, ekonomi akan tumpah ruah ke Jambi. Orang Palembang ke Jambi, ingat. Pertanyaannya dari Bapak Ibu narasumber, apakah kita sudah siap menyambut uang? Jangan terbalik. Karena ada wisata yang tertarik di Kota Jambi, di Provinsi Jambi, duit orang Jambi lari ke Palembang. 3 jam ingat di tol nanti. Siapa ini? Ingat itu, makanya pemerintah baru mempersiapkan hari ini. Harus dulu ya. Ah, jangan terbalik. Malah duitnya lari ke Palembang. Siapa Belum ini? lagi jadi Jambi Rengat atau Jambi Riau nanti akan terus. Maka persiapan infrastruktur itu ya ekonomi akan mengalir. Siapa ini? Nah, makanya saya ingin tanya persiapan apa? Selain SDM, saya takut kali duit Jambi ini lari ke Palembang. Iya kan? Karena nggak siap pemerintahnya mempersiapkan orang menjadi tertarik. Terima kasih, mohon maaf Mbak Cynthia. Siapa ini? Itu yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Yudi. Selamat siang. Wah, banyak sekali nih poin-poin Bu Ria yang disampaikan oleh Pak Yudi. Mungkin langsung Bu Ria akan menanggapi sambil menyambung tadi Bu bahwa Baslang ini udah menjadi warisan dari zaman dahulu dan bisa langsung Ibu sambung terkait bagaimana siapkah Jambi menjadi tuan rumah untuk wisata. Silakan. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang siapkan Jambi menjadi tuan rumah, itu harus siap. Apalagi kota, Pak. Siap. Kota itu adalah gerbang pintu masuk. Bandara adanya di kota. Hotel-hotel adanya di kota. Orang ke Candi Muara Jambi nginepnya di kota. Jadi dalam sebuah pariwisata itu yang paling penting adalah length of stay, lama tinggal wisatawan tersebut di satu tempat, karena dia akan belanja dan akan membawa sesuatu gitu ya. Nah, jadi kita memang harus siap. Siap di sini bukan hanya cerita tentang infrastruktur ya, tapi juga siap SDM, kemudian siap digitalisasi. Ya, jadi harus accessible, harus bisa diakses. Kemudian ada lagi yang namanya pariwisata inklusif. Jadi ini yang sedang digaung-gaungkan dan ini penting sekarang bahwa setiap orang bisa menjangkau pariwisata tersebut. Ada 4 kelompok rentan di sini Pak, rentan lansia, kemudian ada anak-anak, kemudian ada disabilitas ya, kaum disabilitas itu punya hak yang sama. Kemudian satu lagi ekonomi lemah. Ya, nah jadi 4 kaum rentan, kelompok rentan ini itu harus bisa mengakses pariwisata tersebut,
gitu. Sebagai pintu masuk, Kota Jambi harus siap. Mau ke Kerinci juga melalui Kota Jambi. Mau ke Merangin juga melalui Kota Jambi gitu. Jadi kita memang harus menyiapkan, apalagi dengan betul kata Pak Yudi tadi, tol yang hanya 3 jam. Nah, jadi salah satu wujudnya promosi ya, promosi sekencang-kencangnya. Kemudian jangan lupa semua yang kita miliki, semua tradisi yang sudah berhasil kita gali dan kita encourage ya, itu harus kita daftarkan legalitasnya dalam bentuk haki, paten ataupun dalam bentuk benda tak berwujud, kekayaan benda gitu loh. Warisan budaya tak berwujud itu. Tak benda. Jadi itu memang harus WBTB ya Pak ya, warisan benda tak benda itu. Ini memang kita Provinsi Jambi masih sangat minimal karena mengajukan itu gitu. Padahal itu bukan hal yang mustahil Pak. Cuman memang ini harus kerja bersama-sama. Kita butuh tim ahli, BPK juga siap membantu, pemerintah, akademisi juga kalau memang ada dokumen yang harus kita siapkan. Kita duduk bersama untuk menyiapkan itu. Apa yang sudah kita temukan, apa yang sudah kita miliki harus kita sertifikasi. Istilahnya sertifikatnya ada, jadi nggak bisa diakui sama siapapun gitu loh. Karena kalau tidak kita lakukan seperti itu, kita namanya tidak melestarikan. Ya, termasuk dalam bagian tidak melestarikan. Nah, ya selama kita masih ada. Kalau kita tidak ada lagi, anak cucu dan generasi berikutnya bagaimana gitu loh untuk menjaga ini. Ya, songket, ya itu udah banyak motif-motif yang kita saling bertempat tindih dengan Malaysia, dengan India bahkan, dengan Palembang gitu. Motif-motif batik, makanan, tradisi, kemudian budaya, seni, tari, tumbuhan pun juga. Itu juga harus segera kita daftarkan. Siap. Nah ini juga yang menarik Bu, kalau tadi Ibu mengatakan bahwa kita harus siap gitu. Siap tidak siap memang kita harus siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Tapi optimiskah Bu SDM kita mampu untuk melakukan itu? Lalu kesiapan di berbagai hal, katakanlah ketika orang datang berkunjung juga mencicipi makanan, juga membawa oleh-oleh, bingkisan dari UMKM dan sebagainya yang menjadi souvenir, sudah mampu tidak Bu? Kalau menurut Ibu optimis nggak kita? Kalau saya optimis, buktinya kita di Kampung Bakung Jaya kita sudah mendapatkan beberapa nominasi yang luar biasa. Tentunya itu sebuah kerja keras ya. Kemudian yang paling penting Pak dalam setiap pelayanan itu jangan lupa untuk mengkurasi. Ya kurasi itu suatu proses standarisasi. Jadi kita koreksi terus kita buat standarnya sehingga ini menjadi layak. Seperti itu. Kalau kita, jadi kenapa saya agak menegaskan untuk daftarkan. Karena setelah kita daftarkan itu akan menjadi cikal bakal tumbuh UMKM. Sekarang ini lapangan pekerjaan itu orang banyak mengatakan bahwa tingkat pengangguran tinggi. Padahal bukan tingkat penganggurannya tinggi, kreativitasnya yang kurang. Ya, apalagi kita sudah masuk ke bonus demografi ya Pak ya. Kita punya angkatan muda gitu. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bahan baku dan tenaga kerja buat kita untuk berpartisipasi di pariwisata, khususnya untuk menumbuhkan ekonomi kreatif. Kota itu sebenarnya pintu masuk. Kota itu juga bisa menjadi leading sector untuk ekonomi kreatif. Kemudian juga pariwisata itu salah satu penggeraknya yaitu komunitas ya, CBT. Kemudian adalah ekonomi kreatif. Karena orang datang, orang mau makan apa, dan orang pulangnya bawa apa gitu loh. Iya kan? Seperti itu. Nih, kita tanya langsung ke Pak Maralinya, kalau di Kampung Baselang tadi seperti apa? Sudah tertata tidak pengelolaannya gitu, SDM yang memang ketika ada para wisatawan yang berkunjung seperti apa Pak? Itu adalah merupakan tantangan kami. Siap. langsung ngelah nafas Bu. Ya gitulah Mbak Sinti. Itu adalah merupakan tantangan kami seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kita harus perlu mengakurasi dan mengevaluasi gitu. Memang tantangan yang paling berat itu adalah mindset, membangun mindset kepada masyarakat. Seperti bahasa kita sehari-hari kan, kami ento opo, kami dapat apa, mindset itu yang akan kita bangun
kita bangun pada masyarakat. Ayo sama-sama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Ya, itu kalau makanya dari judulnya itu yang dari judul yang pembahasan kita hari ini, yang paling trauma saya sebenarnya itu adalah tantangan. Tantangan pasti ke mindset masyarakatnya. Sebagus apapun namanya kampung wisata, karena kita kota kan kampung, desa wisata, yang paling utama itu adalah membangun mindset ataupun karakter daripada masyarakat di kampung itu. Masyarakat sekitar itu. Kalau udah cerita ke infrastruktur, ini apa yang lain, itu bukanlah bagian kita. Iya. Kita serahkan aja kepada pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Kita hanya bagaimana menjalankan, bagaimana membangun mindset, dan bagaimana berarti itu infrastruktur tak benda ya? Iya, itu infrastruktur tak benda. Itu sila tantangan kita terberat itu adalah itu. Cerita dengan akurasi, pandangan kita ke depan. Makanya di setiap ada event, mulai kita membuat proposal, pikdes, ataupun apapun jenis bentuknya, yang paling pertama saya tuangkan itu adalah membangun namanya mindset ataupun karakter masyarakat. Tapi itu sudah dilakukan Pak di kampung. Sampai hari ini itulah masih PR berat. Iya, masih berusaha dan berusaha. Tapi ada peningkatan Pak dari tahun ke tahunnya. Ada. Dan PR paling utama juga dari kunjungan Bapak-bapak DPR RI kemarin, Komisi 7, kebetulan Bu ada kunjungan ke tempat kita yang dibebankan ke saya, Pak Munte. Mindset bangun, karakter bangun, urusan untuk infrastruktur biarkanlah milik dari kota dan provinsi gitu. Seperti itu. Baik, jadi kayaknya memang agak berat nih Bu. Nanti mungkin bisa kita bahas kembali. Seperti apa nih membangun mindset, karena memang tidak mudah dan tidak bisa sebentar gitu ya. Nah, kalau dari sisi tradisi dan juga budaya Pak. Ya, masyarakat Jambi ini kan sebenarnya kan masyarakat yang berbudaya. Orang Jambi itu kan Bu terkenal dengan ramah tamah ya. Walaupun ditanya nak ke mana, dak adola. Nah, dak adola itu adalah sebuah jawaban yang positif, bukan sia-sia. Low profile. Nah, gitu. Padahal mau pergi kerja gitu ya. Kerja tapi dak adola. Tapi sambil motor. Itu, nah itulah menentukan budaya kita sangat open, sangat terbuka untuk semua yang masuk ke Jambi. Nah, maka saya menangkap sebagai praktisi budaya dan adat, maka saya mengatakan mengangkat batang terendam ya. Nenek moyang kita dulu ya sangat terkenal. Ya. Majapahit itu datang ke sini, bahkan kerajaan-kerajaan di luar itu datang. Kita menjadi fokus sebuah pelabuhan dermaga besar yang tempat berkunjung negara-negara lain, mulai dari abad-abad jauh sebelumnya Cina gitu kan. Keramik itu ternyata kita yang punya, lada gitu kan. Nah, kalau sekarang kan dengan kondisi ekonomi sekarang, kebutuhan masyarakat sekarang, makanya kami menyambut baik Beselang yang memang nanti mengarah atau membawa mereka yang memang bergerak di bidang mereka tapi terangkat. Nah, dulu kan kita tidak tahu Bu, itu petani sayur ternyata, itu petani bayam. Nah, dengan adanya ini kan maka kreatif itu timbul. Nah, tidak meninggalkan budaya masyarakat itu sendiri seperti gotong royong gitu kan. Mereka juga kalau seperti di Kerinci, di daerah Sarolangun, mereka juga punya punya mistik tersendiri itu. Ada bentuk seperti penghormatan kepada alam untuk tumbuh-tumbuhan subur tanpa ada gangguan hama. Nah, tapi sekarang kan teknologi juga sudah canggih kan. Nah, dengan pembasmi hama dan lainnya itu juga menjadi kekuatan mereka, tapi mereka kan harus kita yang mendukung. Nah, maka saya melihat Bakung Jaya seperti ada juga Ibu yang binaannya dekat sekali dong dengan bendara, dekat sekali dengan kalau memang potensial kalau memang kita punya berarti tujuan mereka nanti kan. Nah, ini yang kami rasa ya
kita sedang beranjak ya Pak Munte ya, beranjak untuk itu sampai ke depannya seperti apa itu nanti yang kita inginkan. Kalau sekilas sekarang kalau Mbak masuk, Ibu masuk ke Bakung Jaya nanti akan terlihat hamparan hijau luas. Itulah tadi palawija, ada bayam, ada apa kangkung, sayur palawija. Nggak perlu beli lagi ya, Bu, perlu beli kalau lagi, untuk ibu-ibu bisa di beli di sekitar tempat. Nah sudah masuk edukasi anak-anak sekolah, yang sudah ke sana. Saya pikir Bisa sangat ikut positif belajar sekali. menanam ya. Belajar menanam, mereka cara memanen, nanti mereka bawa pulang gitu kan, menanam. Nah saya pikir kalau memang seperti itu bahwa ekonomi kreatif itu memang ya digerak dari awal masyarakat itu sendiri kan. Nah pemerintah itu kan hanya mendukung itu kan. Tapi kalau tidak ada dukungan dari pemerintah juga tidak apa kan. Nah oke, kita banyak sayur, tapi kalau masarnya mau kemana susah juga kan Bu. Nah tetapi kan sekarang pasar tidak masalah berarti kan. Makanya sekarang hidup, saya melihat hidup itu di Bakung Jaya kan. Nah tentu saja kami dari praktisi adat budaya, kita kan menyatukan sebagai penggerak budaya atau masyarakat adat. Kita arahkan seperti itu nanti. Maka ada istilah disebut mengangkat batang terendam. Ini kan pekerjaan nenek moyang kita dulu. Nah, setelah berapa abad kita berubah ya kita udah jadi pegawai, jadi apa? Tidak ke UMO lagi kan. Masyarakat yang harus ke UMO memang itu yang kita dukung. Nah, tapi dari sisi ini dia terlihat seperti budaya. Nah itu kan, jadi kalau kita sampai ke sana, waduh ya di kota kok ada kebun sayur yang waduh gitu kan. Mereka sambil bawa nasi, makan di sana, asik. Nah tapi mungkin itu yang belum semuanya. Nah kan. balik Itu lagi ya Pak untuk mindset menjadi SDM-nya dan sebagainya. Akhirnya yang tadinya karakteristik orang Jambi dari zaman dulunya terkenal bagaimana ramah tamahnya, tapi dengan pergeseran zaman juga kan agak bergeser ya Bu, mungkin nilai-nilainya. Mungkin nanti akan bisa kita bahas ya Bu ya. Kita harus jeda dulu Bapak-bapak. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah peluang dan juga tantangan desa wisata. Dan kita masih bersama 3 orang narasumber yang begitu luar biasa. Ada Ibu Dr. Fitriati, lalu Bapak Marali Rasoki dan juga Bapak Aminuddin. Tadi kita sudah membahas banyak hal, tapi ada satu hal yang mungkin lumayan menarik dari tadi kita bahas adalah bagaimana tantangan terkhusus untuk SDM yang masih terus kita perjuangkan. Kalau dari Bu Ria sendiri seperti apa Bu? Ini merupakan tantangan tapi juga peluang karena di satu sisi SDM yang sekarang udah melek teknologi ya sebagian besar. Seperti apa silakan Ibu? Jadi yang paling penting dalam sebuah pariwisata itu adalah keberlanjutannya atau sustainability tourism. Nah, sustainability tourism ini salah satu pendorong yaitu CBT, community based tourism. Jadi komunitas pariwisata itu penting. Nah, komunitas pariwisata itu isinya adalah orang-orang. Orang-orang yang mengencourage, yang mengorganize, yang meningkatkan daya guna sehingga pemberdayaan sehingga menjadi sebuah nilai. Yang kita jual tuh apa sih sebenarnya? Nilai kan, Pak? Orang datang, orang mendapatkan keuntungan. Ya kan? Meningkatkan nilai perasaan, ya, menjadi happy, menjadi betah, menjadi tidak tahu menjadi tahu, bahkan dan sebagai komunitas dapat apa? Komunitas dapat nilai ekonomis, ya kan? Ada pendapatan yang dia dapatkan. Nah, ini namanya pariwisata keberlanjutan. Ada triple helix di situ. Ada, maksud saya triple bottom line, ya. Ada masyarakat, ekonomi, ya di situ. Jadi semuanya itu harus bergerak dan bersinergi semuanya. Nah, kita tidak bisa bekerja sendiri, yang seperti saya katakan, itu butuh pentahelix, kerja sama-sama. Nah, untuk itu memang mindset, bukan hanya mindset ya, tapi juga semangat, ya, semangat yang selalu digaung-gaungkan dan yang bisa ditularkan. Seperti itu. Jadi memang harus ada budaya yang dikembangkan di daerah tersebut. Misalnya apa? Untuk daerah tambang itu beda budayanya. Untuk daerah pariwisata mereka juga memiliki budaya yang berbeda. Seperti kalau kita datang ke Yogyakarta, ya, itu budaya di sana kita tanya dengan siapapun, driver kah, penjual semua tahu semua. Arah ke Prambanan kemana, kemudian kita mau nginep di mana, apa yang ada di sana semua tahu gitu loh. Nah, ini harus kita gaung-gaungkan budaya di sini
ini supaya ini tidak hanya menjadi budaya bagi masyarakat setempat, tapi juga masyarakat sekitarnya, bahkan masyarakat di Kota Jambi harus tahu semua bahwa Kota Jambi punya kampung wisata gitu loh. Promosinya dikencangkan Pak. Jadi minta kepada pemerintah juga terintegrasi lah. Jangan websitenya sendiri-sendiri, tapi websitenya itu langsung gabung ke websitenya pemerintah kota. Ya, jadi pemerintah Kota Jambi ketika diklik, oh langsung Kota Jambi ada apa? Langsung muncul yang tadi Basalang, Kampung Basalang gitu loh. Dari Kampung Basalang mau ngapain lagi? Oh ada ini. Yang paling terdekat apa? Ada Candi Muara Jambi dan segala macamnya. Apalagi yang bis yang mau dibikin Pak Wali Kota itu katanya ya akan terhubung langsung ke Candi Muara Jambi kan? Seperti itu. Bisa lewat Basalang dulu. Bisa lewat Basalang dulu. Harus jadi harus diaturnya seperti itu. Karena keberlanjutan yang paling penting. Untuk apa kita bangun, kemudian setelah itu selesai, ya. Tapi apa yang kita bangun harus bisa kita wariskan, harus memiliki dampak dan semua orang terlibat di sini. Jadi bukan cuma mindset, tapi perilaku, motivasi semua harus dibangun. Ini apa ya, tokoh LAM ini ya, lembaga adat itu juga punya peran yang penting gitu Pak. Betul. Untuk memberikan pengaruh. Jadi harus ada role model yang menjadi contoh bagi masyarakat di sana. Siap. Gitu. Nah ini satu lagi ternyata Pak tantangannya berkelanjutan. Tadi kita sudah bahas bahwa salah satu tantangannya adalah SDM, tapi ternyata ada satu lagi tantangan yang menanti ya Bu ya, adalah bagaimana dapat berkelanjutan. Mungkin dari sisi Pak Marali, diapakan nih potensi-potensinya agar bisa berkelanjutan dan bisa diwariskan kalau kata Bu Ria? Silakan Pak. Baik. Kita yang memang dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota, terus dari Kementerian, dari Provinsi, memang kita selalu direkomendasikan untuk selalu berkelanjutan. Jadi bagi kami para Pokdarwis, keberlanjutan itu adalah tentunya kami mempertahankan dan mengembangkan. Tentunya kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh kolaborasi. Kami butuh kolaborasi. Salah satu kolaborasinya kami butuh akademisi. Siap kita ya Pak ya. Siap. Kami butuh akademisi, kami butuh pemerintah, kami butuh BUMN, dan salah satunya lagi kami butuh media. Nah, salah satunya TPRI. Punya kita gitu. Seperti melalui tayangan hari ini ya Pak. Promosi. Seperti itu. Itu sih yang... Jadi memang kolaborasi itu begitu pentingnya ya. Ya, penting sekali karena tidak bisa sendiri-sendiri. Pariwisata itu juga harus terintegrasi, berkelanjutan dan terintegrasi. Kalau berdiri sendiri-sendiri ya berat itu, berat sekali. Makanya mungkin kita kita pahami bersama bahwa ada beberapa tempat wisata yang akhirnya tutup gitu ya Bu. Iya. Yang kemarin kayaknya viral tapi sekarang udah nggak ada. Dan Gentala Ara contohnya ya, sudah mulai menurun, itu harus di-encourage lagi. Dan boleh saya sampaikan. Dan di sini juga melalui bincang-bincang kita ini, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota kita, Bapak Dokter Haji Maulana. Terbalik-balik ya. Dokter. Pak Maulana gitu ya. Bapak Maulana, alhamdulillah untuk menyokong atau keterlanjutan daripada kampung wisata kita, Bapak itu sudah memfasilitasi kita lahannya 1,8 hektar untuk kita kembangkan menjadi agrowisata. Alhamdulillah sekarang ini dalam sudah mulai dikerjakan. Proses. Kalau support dari pemerintah sudah lumayan gitu. Siap, nanti akan kita bahas lagi lah ya Bu ya. Kita jeda dulu Bapak dan Ibu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usaha jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah peluang dan juga tantangan desa wisata yang ada di Provinsi Jambi. Dan masih bersama 3 orang narasumber begitu luar biasa, tapi tidak terasa ini sudah masuk ke segmen akhir, waktunya untuk pernyataan penutup atau closing statement. Langsung saja closing statement yang pertama mungkin dari Pak Aminuddin, silakan Pak. Oke, kita akan mengadakan dalam waktu dekat insya Allah tanggal 17 sampai 20 ya. Ada festival anak Melayu kalangan Basalang Anak Negeri 2025. Sebuah keunikan ini nanti, mungkin kalau kita katakan skala kelurahan
ini yang ada di Kota Jambi. Salah satunya mengangkat batang terendam yang dikatakan itu menuju kampung beradat dan berbudaya. Nah, dari segi ini tidak hanya konteks budaya dan adat, tetapi juga itu ekonomi kreatif. Kita nanti akan menampilkan juga UMKM yang akan hadir memeriahkan acara tersebut. Dalam konteks memang menunjukkan hasil dari Kampung Beselang itu nanti terlihat di situ. Masyarakatnya yang respon dalam bentuk ikut andil, berpartisipasi, berkontribusi selama ini di tengah masyarakat dalam konteks mereka tadi yang petani sayur. Tapi itu bukan musiman ternyata, Bu. Kalau kita dulu petani hanya dalam 1 tahun 2 kali, ini tidak mereka panen, mereka tanam, mereka tidak pernah berhenti. Nah, makanya kalau untuk daerah Bakung Jaya, sayur itu banyak. Nah, itu yang sudah apa. Nah, kita coba nanti dengan festival ini yang sudah berkelanjutan. Sudah tahun keempat tahun ini, nanti ada tahun berikutnya kita usahakan terus. Ya di sinilah budayanya masyarakat, di situ adatnya, di situ UMKM-nya, hasil dari mereka dari kehidupan bertani yang berumo, yang beladang. Nah, yang dikatakan beselang itu nanti. Itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Aminuddin. Selanjutnya Bu Ria boleh memberikan closing statement-nya, silakan Ibu. Iya, baik. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Bapak itu memang luar biasa sekali, membangun sebuah kampung wisata ya. Dalam sebuah pariwisata itu yang menggerakkan itu adalah kelompok-kelompok wisata ya, atau komunitas pariwisata. Nah, jadi komunitas pariwisata ini yang bisa kita berdayakan, bahkan kita tingkatkan supaya memang pariwisata itu hendaklah berkelanjutan dan berdampak ya. Yang paling penting pada dalam sebuah pariwisata itu harus terintegrasi. Jadi ada alam, ada budaya, ada adat istiadat, dan tidak lupa ada teknologi di situ ya. Kalau tidak ada teknologi, tidak ada digitalisasi juga susah ya. Lama ya. Lama mau ke sana ternyata nggak ada internet dan segala macamnya. Penting sekali sinergi ya dan berkelanjutan di sini, kemudian menumbuhkan selalu motivasi dan memperbaiki mindset supaya menjadi perilaku ya. Kalau sudah ada mindset, sudah ada motivasi, akhirnya akan berubah menjadi perilaku, tingkah laku ya, yang menjadi bagian dari komunitas pariwisata tersebut, menjadi perilaku-perilaku yang sadar akan wisata. Seperti apa? Ramah, informatif, ya, helpful seperti itu dan dapat dipercaya seperti itu. Jadi ada keamanan ketika orang datang berwisata, ada keamanan. Kemudian juga amenitiesnya Pak ya, amenities dalam pariwisata itu juga merupakan komponen yang paling penting. Dan kata akhir dari saya bahwa membangun pariwisata itu sangat penting, terutama pariwisata yang berkelanjutan dan pariwisata yang inklusif yang terjangkau oleh segala macam pihak dan kalangan. Siap, luar biasa. Terima kasih Bu Ria atas waktunya, atas ilmunya dan juga atas diskusinya siang hari ini. Terakhir singkat saja Pak. Kampung Beselang Bakung Jaya dapat berkembang, dapat tumbuh dan berkembang berkat kolaborasi. Oleh karena itu, kami dari Pokdarwis Kampung Wisata Beselang Bakung Jaya mengajak pada seluruh elemen masyarakat, pemerintah, akademisi, untuk sama-sama kita bangun Kampung Wisata Beselang Bakung Jaya dengan kekuatan kolaborasi. Kini itu yang saya sampaikan. Luar biasa, terima kasih Pak Marali atas waktunya. Terima kasih Bapak dan juga Ibu. Semoga masih ada kesempatan kita di lain waktu untuk membahas lebih dalam lagi. Karena ternyata 1 jam itu nggak terasa ya Bu ya. Sangat tidak terasa. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh narasumber, banyak hal-hal potensi yang kita miliki dan akan Sintia tutup dengan pantun. Juga menjadi melestarikan budaya ya Pak ya. Di sini Pak. Beselang memenangkan berbagai prestasi. Cakep dong, ini di studio ikut dong bilang cakep. Beselang memenangkan berbagai prestasi. Cakep. Wisata hadir dengan usaha dan kolaborasi. Cakep. Negeri Jambi punya banyak potensi, menjaga tradisi dan tingkatkan ekonomi. Tercakep. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.